Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Udah lama lagi kita nggak bikin konten nih. Iya, hampir sebulan ya teman-teman. Iya. Nah, tapi kali ini kita mau, ya biasalah, kita unboxing dan review untuk TV Samsung Crystal UHD. Wah, mantep kayaknya, Lek. Ya, dan kali ini kita mau buka TV dengan tipe 8500, tapi tipenya tipe BU 8500 ya teman-teman. Berarti line up 2022 ya? 2022. Ini satu level, satu tingkat, di bawahnya QLED Q60B 60B. dan di atasnya BU 8000. Kita kan udah pernah review yang BU 8000-nya udah pernah, Q60B-nya juga pernah. Jadi ini antara BU 8000 dan QLED. Jadi tengah-tengahnya. Jadi di atasnya BU 8000. Tipenya BU 8500. Oke, Lek. Kali ini ukuran yang mau kita buka itu 50 inci. 50 inci. Ya, 50 inci itu panjangnya 125 itu diagonal ya, bukan panjang ya. Iya. Kalau panjang TV-nya itu kurang lebih 112 cm. 112. Kurang lebih. Nah, ini 125 itu ya diagonal. Iya, diagonal. Nah, untuk ukurannya ini tersedia ukuran 50 inci, terus 55 dan 65. Jadi ada 3 ukuran. Seri premium berarti ya? Ya, jatuhnya sih termasuk Crystal UHD Premium. Jadi ini Crystal UHD seri tertinggi. Kalau sebelumnya kan ada namanya AUL 9000. Di tahun 2022 nggak ada 9000, digantinya BU ini 8500. Oke, Lek, kita langsung buka aja, Sep. Oke, tapi sebelum mulai kita berdoa dulu, Lek. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian yang udah nonton dimudahkan rezekinya. Amin. Disehatkan lahir dan batinnya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, lanjut aja, Lek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, luar biasa nih bosnya Smart Superstore. Ini unit baru ya teman-teman. Nih saya juga baru lihat nih. Oke, wah desainnya sih, aromanya aroma keren sih, tipis nih. Luar biasa emang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita kasih tahu ketipisannya, Sep. Wah, gila nih. Ya. Anjir. Ini teman-teman, untuk ketebalannya paling tebelnya itu 2,6 mili. Jadi 2 cm 6 mili. Paling ketebalannya. Ya, ini kan modelnya ada titik tipisnya nih atas, terus ada titik yang agak tebel gitu kan. Jadi gak rata tipis kan. Jadi secara grossnya titik tertebalnya itu 2,6 mili. Jadi kurang lebih 2 cm 6 mili ketebalannya. Nah, dan framenya itu dia tipis. Cuman tipisnya itu di atas kanan kiri, di bawahnya agak tebel ya. Jadi yang tipis itu tiga frame, atas kanan kiri. Ini namanya desainnya tuh air slim ya, jadi tipis. Oke. Kita langsung pasang kakinya aja. Kaki aja, siap. Kita tidur dulu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian mau buka TV aman, nggak ada meja, ya inilah begini salah satu solusinya teman-teman. Nih, jadi ini berarti suaranya udah langsung di sini, nggak pakai one connect ini, Lek ya, langsung ya? Nggak langsung. Tapi tipisnya luar biasa teman-teman, istimewa ini. Walaupun nggak pakai one connect. Nah, ini dia aksesorisnya, ini dia teman-teman. Ini kita buka ya. Nih, lihat nih. Remote-nya ini sudah apa namanya? Nggak pakai baterai, Lek ya, ini, Lek ya? Ya, pakai namanya solar panel ya. Solar panel ini dan ya? bisa dicas. Nah, solar panel dicas pakai Type-C, teman-teman. Jadi kalau kena sinar matahari dia akan ngecas sendiri. Kasih lihat aja, Sep. Kayak teknologi kalkulator ya. Tadi. Iya. Ini teman-teman kayak luar biasa sih sebenarnya, ini udah ramah lingkungan yang pasti. Nih USB-nya ya betul pakai Type-C, solar cell. Nah, ini dia pakai solar cell. Buka aja, oke, siap. Kasih tahu. Oke teman-teman, lama nih kita nggak bikin video. Sorry nih kalau agak kaku-kaku kayak kanebo kering nih. Nih Tampilan remote-nya, Sep. nih tampilan remote-nya teman-teman. Di sini ada Google Assistant nih teman-teman nih. Google Assistant kita udah ada. Ini dia buat nampilin gambar dashboardnya nih, biasanya gambar rumah ini. Nah, di sini ada tampilan Netflix, Disney, sama Prime Video. Oh iya, untuk Disney itu kan di Samsung versi aplikasinya belum ada, tapi di remote udah ada. Itu untuk saat ini belum bisa dipakai.
Jadi kalau mau nonton itu Disney itu harus di luar aplikasi. Bisa di TV Samsung tapi di luar aplikasi. Nah itu buat kedepannya mungkin nggak kerjasamanya mungkin lagi proses mungkin ya, di Indonesia. Kalau udah di dealan mungkin ya udah bisa. Untuk udah saat ini belum bisa. Jadi kalau nanti di remote ditekan kok nggak bisa muncul ya emang belum support. Iya belum bisa. support. Ya. Cuman udah disediakan. Mungkin di versi di luar Indonesia mungkin bisa. Karena kan biasanya kayak gini kan dibikinnya. Ini kan kalau nggak salah Vietnam bikinannya. Nah, biasanya dia diimpornya tuh ke beberapa negara. Jadi nggak untuk di versi Indonesia di sininya belum. Oke, siap. Dan untuk kakinya ini nggak usah pakai baut ya teman-teman. Dia modelnya kanan kiri, tinggal di plug and play aja. Oh, jadi wah ini sebenarnya sih sekaligus penghematan, nggak perlu ngeluarin modal baut dan pemakaian lebih gampang. Keren sih. Dan kakinya ini modelnya dia ada tutupnya juga. Kita nanti coba tahu dan sama persis dengan QLED ya. Oh iya, QLED yang pernah kita... ini secara desain model sama persis dengan QLED yang tipenya Q60B. Jadi 50 Q60B itu sama kayak gini. 43-nya juga sama, kecuali yang 55. Kalau yang 55 itu kakinya agak lebih ke tengah. Kalau yang 55 ya. Oh iya, yang 55 ya. Nah, jadi kalau untuk 50 kakinya ini lebih lebar. Kurang lebih ini lebarnya jaraknya ini berapa lek? Satu jengkal 20 cm ya teman-teman? Kurang lebih 80 cm nih, Sep. 80 cm. 80 siap? Ya, karena kan ini lebarnya 112, ini kurang lebih 15. Ya, kurang lebih 80. Jadi kalau mejanya 1 meter masuk. Ya, meja 1 meter. Ya, ini kurang lebih 80 cm. Jadi kalau teman-teman nanti punya meja yang kurang dari 80 cm nggak bisa untuk tipe ini. Oke, siap lek. Angkat nih langsung. Ya inputnya Sep. Kita dulu. Oh, inputannya ya teman-teman. Nah, langsung aja ke sini teman-teman. Kita cek inputannya. Ada apa aja? Inputannya pertama yang jelas HDMI. HDMI-nya ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Dan dia udah support EARC. Jadi untuk HDMI-nya 2 di EARC-nya. Terus dia ada USB-nya ada 2. HDD 5 volt 0,5 ampere sama 1 ampere. Jadi ini kalau punya harddisk ya yang mungkin lebih dari 500 GB atau 1 tera itu disaranin yang ini ya, yang 1 ampere nih ya HDD. Jadi colokannya jangan di atas teman-teman ya, yang di bawah ini. Jadi bootingnya lebih cepat ya, biasanya. karena beda ini nggak loadingnya nggak lama. Ini ada LAN, kalau misalkan nggak mau pakai WiFi, mau langsung LAN biar lebih stabil, itu bisa. Terus ini udah apa namanya? Digital tuner kan, Lek? Kenapa? Udah digital ya? Udah pasti digital tuner. Terus ini ada optik. Audio outputnya dia bisa optik, bisa HDMI ARC, Bluetooth dan pastinya juga Bluetooth bisa. Ada, dan ini kelemahannya sebenarnya nggak ada RCA-nya, Sep. Ya udah nggak zaman lagi ya, teman-teman ya. Maksudnya kalau teman-teman jangan khawatir ya. Kadang kan orang ini nggak ada RCA-nya berarti nggak bisa kepake TV apa ya, DVD lama. DVD lama ya. Sekarang semua udah HDMI. Tapi kalau misalkan mau pakai pun bisa beli konverternya. Jadi HDMI itu RCA itu bisa. Ini ada antena, udah pasti nih antena nggak kelewat. Antena, terus beres. Apa lagi ya? Desain sih keren. Ini baut ini, oh ya bracketnya nih teman-teman. Iya, 20 cm kali 20 cm. Walaupun ini TV-nya gede ya 55, tapi bracketnya kecil nih teman-teman. Jadi kalau TV di rumah 32 mau pakai 50 nggak usah beli bracket lagi udah bisa. Iya. Karena rata-rata 32 juga 20. Bisa ini 20 bisa. Oke, langsung kita lanjut nyala aja, Chef ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, angkat. Oke, hati-hati teman-teman. Hati-hati nih buat ngangkat TV kalian kalau sendiri jangan angkat sendiri ya teman-teman. Karena beberapa pengalaman saya, customer saya angkat sendiri layarnya biasanya pecah teman-teman. Nah, ini nanti pilihannya ada digital dan analog. Berikutnya lanjut. Nah, ini pencarian WiFi teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini kita nggak terpasang WiFi, kita hanya pakai hotspot dari handphone. Kalau teman-teman nggak usah khawatir di rumah nggak ada WiFi-nya, bisa pakai hotspot handphone. Kebetulan ini kita pakai hotspot, kita langsung masukin passwordnya aja. Jaringan bagus lah ya, pakai tethering juga nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kalau di Jakarta sih oke-oke aja lah ya, kalau di kota-kota besar. Cuman kalau di daerah kita nggak bisa jamin ya. Kalau misalkan, tapi artinya kalau misalnya ada jaringan walaupun di handphone jaringannya lancar, otomatis gambaran di TV pun kemungkinan lancar lah. Kemungkinan lancar. Iya. Jadi buat teman-teman misalnya di daerah lah kayak di kampung saya nih di Cianjur,
Kampungnya Mas Alek di Tuban, Lek mana Lek? Ya, Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Nah, ini syarat-syarat dan ketentuan biasanya kita centang aja ya, semuanya kita centang, oke. Nah, ini pembaruan tuh biasanya lama ya, teman-teman. Itu tergantung dari Jaringan lagi. kekuatan dari internetnya. Ini biasanya kalau misalkan nanti jaringannya itu terkoneksi, itu dia akan download otomatis. Nah, kita mau tuh nanti aja ya, karena ini ini butuh kurang lebih sekitar 1 jam. Waduh, 1 jam, jadi kelamaan. Jadi ini bisa sambil jalan. Kita kalau misalkan teman-teman di rumah nggak waktunya, nggak apa-apa lah. Mau langsung sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau ini karena kita mau buat konten, jadi kita nanti aja ya teman-teman ya. Siap. Kita lewatkan saja. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau kita pakai Smart TV Samsung, mau download aplikasi yang dia sediakan itu harus punya akun Samsung, harus login akun Samsung. betul. Kalau teman-teman sudah punya akun Samsung, tinggal gunakan akun yang ada. Tapi kalau belum punya akun yang Samsung, buat akun Samsung, ya kan? Ya. Nah, kalau gunakan akun yang ada, itu tinggal di enter aja. Nah, ini bisa di scan QR. Kalau misalkan teman-teman handphonenya udah Samsung, biasanya kan udah login akun Samsung, itu bisa langsung ke pairing gitu. Tapi kalau belum punya QR berarti download juga bisa QR-nya lah ya. Kenapa? Kalau saya belum punya QR, customer yang pernah bisa download bisa. buat scan ya. Nah, ini kode pos. Kode pos ini berapa, Sep? 15810 Curug Tangerang Indonesia. Love you full pokoknya. 15810 Curug Tangerang, love you full. Ini lebih baik diisi ya teman-teman. Sebenarnya nggak diisi nggak apa ya, nggak ada pengaruhnya ya. Cuma lebih baik diisi ya. Iya, biar itu kan jadi ini kan TV-nya udah digital. Jadi ketika itu ada feedback nanti ke pemerintah kita bahwa siaran digital itu udah nyampe ke Curug Tangerang Indonesia. Love you full. Nah, pemindahan saluran selesai. Kebetulan ini digital TV-nya dapat 50. Berarti ada kemajuan, Sep ya? Iya, sebelum kemarin cuma 42, 43. Kita pernah dengan antena yang sama, tempat yang sama, itu dapat channelnya sebulan yang lalu ya. Iya. Itu masih sekitar 42. Sekarang udah 50. Berarti ada penambahan siaran digital yang baru. Nah, cuman kita nggak tahu analognya dapat nggak? Analognya 20. Oh iya, masih dapat. Berarti belum di lock. Saat ini masih bisa. Oke, siap. Berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau teman-teman belum punya TV digital, nah kalian bisa beli set-top box ya, murah kok teman-teman di toko-toko terdekat atau di toko online, nggak masalah, mulai 100 dan ini bisa yang namanya Google Assistant. Jadi kalau mau voice perintah suara dari remote pakai Google Assistant, ini udah support TV Samsung. Kita tinggal setting aja nanti kalau misalkan teman-teman. Jadi kalau misalkan TV Samsung itu bisa nggak sih Google Assistant? Jawabannya bisa. Bisa. Dan dia bisa namanya Bixby juga. Bawaan dari Samsungnya? Ya, kalau Bixby itu real bahasa Inggris. Kalau Google Assistant kalau nggak salah bahasa Indonesia pun bisa. Jadi kalau yang Bixby itu real bahasa Inggris. Jadi kalau yang pas bahasa Inggrisnya, oke lah pakai Bixby. Kalau buat saya kurang cocok karena saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa. Bukan nggak terlalu bisa, emang nggak bisa. Nah, berikutnya mengerti. Ini kita lompati langsung. Nah, ini dia tampilan pertamanya teman-teman. Ini video bawaannya dari Samsung Lek ya? Kenapa? Ini bukan video bawaan, ini cuman tampilan sebelum ke Smart TV. Video bawaannya bukan ini. Demonya ada. Intronya ya, intronya. Oke, siap. Oke. Nah, ini tampilan Smart TV di tahun 2022. Jadi tipe 2022 tampilan Smart TV-nya beda tampilannya. Smart Hub-nya lah istilahnya. Kalau Samsung nyebutnya Smart Hub. Mungkin kalau LG apa namanya? Dashboard-nya. Ya. Ini ada yang jelas kayak ini kayak Netflix, YouTube ini kan emang sesuatu yang kebanyakan orang pakai. Jadi udah terdownload. Tapi kalau teman-teman mau download nambah aplikasi yang lain, itu tinggal masuk ke apps-nya. Itu banyak aplikasi yang dia sediakan, tapi syaratnya harus punya akun Samsung tuh buat download aplikasi itu. Nah, kita mau buka apps-nya, itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, kita akan cek ya teman-teman, mulai dari smartnya, gambarnya, suaranya, sampai desainnya terakhir teman-teman. Ya, ini kita lagi cek untuk Smart TV-nya. Untuk cek Smart TV-nya teman-teman.
Sebenarnya Smart TV Samsung itu kan lebih cenderung di apa ya? Kalau saya sih aplikasinya banyak ya, lebih banyak ya kalau saya perhatiin. Kalau dibandingin Smart TV yang lain, sebenarnya lebih banyak. Cuman ya kalau dibandingin Android TV, kemungkinan lebih banyak Android TV. Iya. Nah, tapi yang basic kayak Netflix video itu sama ada. Nah, yang orang umum pakai lah ya. Ini aplikasi yang sudah terdownload, yang Samsung rekomendasi ke semua orang rata-rata itu ada Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, internet. Ini kan kalau untuk 1, 2, 3, 4 ini kan video streaming, ya kan? Biasanya sih kemungkinan YouTube yang sering orang pakai. Nah, di sini ada kayak content group kayak gini, ada namanya musik, radio, ada video, ada olahraga, ada permainan, ada gaya hidup, ada informasi, ada pendidikan. Nah, kalau kita di video ada apa aja sih video? Kita mau lihat untuk aplikasi di video tersedia apa aja. Nah, di video itu ada berapa step itu totalnya? 1, 2, 3, 4, 5 terus banyak step. Buset. Kita hitung totalnya udah banyak, jadi semakin lama semakin banyak. Banyak ya, gue hitung step. Nah, 1 masih bawah lagi step. Buset. View juga ada, view umum sih yang pecinta Korea YouTube, ya. YouTube Kids juga ada. Ternyata banyak step. Bentar loh. Mentaknya sampai berapa nih? Karena di sini nggak tertera berapa kita mau hitung sebenarnya. Cuman kelamaan set. Kelamaan nih kayak teman-teman. Yang jelas banyak. Banyak banget nih. Aplikasinya banyak banget nih ya. Dari sini aja nih masih ke bawah lagi masih ada ya. Ya. Nah, ini udah nih ini kan 3 step ya. Yang dilewatin aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, 55 kali 5 berarti 275 ya. 275. Itu hanya versi videonya aja. Plus 3 278. 278. Hampir 300 ya. Iya. Nah, cuman ya mungkin ada yang terkenal, ada yang enggak. Olahraga ya. Pastinya ini baru video aja udah segitu banyak. Pastinya ini belum kayak olahraga, permainan kayak hidup. Tapi begini ya, teman-teman. Kadang aplikasi yang dia sediakan itu kalau kita lihat itu nggak terlalu menarik. Cuman tujuan TV itu kan sebenarnya buat nonton. Betul. Ya kan? Kebanyakan yang terpakai paling YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, hal-hal yang berkaitan dengan streaming karena nonton kan. Nonton, ya. Nah, jadi kalau misalkan kok ada misalkan permainan, wah gamenya nggak menarik, nggak seru misalkan gitu. Ya kalau mau seru beli PS5 lebih oke kan, begitu. Kalau yang dia sediakan di sini ya pasti nggak bisa semaksimal yang kita seperti mau. ini. Nah, tapi yang jelas kebutuhan yang kita mau kayak YouTube, hampir rata-rata pasti YouTube sih kebanyakannya. Gitu. Jadi untuk tampilan Smart TV-nya itu modelnya begini. Kita keluar dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ di atas tuh ada namanya apa, Butet? Pilihan Variasi. Pilihan privasi sih. Privasi. Nah, pilihan privasi berarti itu kayak buat individu ya, lebih ke rahasia ya. Iya. Ini Personal. cari ini media, Ini media ini kalau nggak salah itu dia kayak semacam history taruh. Nah, jadi rekomendasi ya. Nah, ini kalau misalkan media itu kayak YouTube, ada Netflix, yang lagi trending itu apa sih? Nah, nanti akan ditampilkan di situ. Pertanian yang mampu menjawab keterbatasan Siaran TV terakhir ini siaran TV. sebagai elemen utama bagi kebunnya. Nah, jadi teman-teman ini adalah tampilan Smart TV-nya. Jadi kalau saya bilang sih beda dengan tipe 2021. Kalau tipe 2001 itu layarnya full, kita nonton apa kelihatan, dia di bawah.
Kalau ini ketutup, jadi cuma di sini aja layar TV-nya kecil. Jadi sebenarnya ya selera ya. Kalau ini lebih cenderung kayak tampilan Android TV ya. Iya, betul. Nah, cuman lebih ada ya ininya. Terus menunya pengaturan. Di pengaturan ada apa? Nah, ini pengaturan. Terus perangkat tersambung. Fitur-fitur umum tentunya masih ada kayak mirroring kayak gitu masih ada. Ya. Nah, ini kayak perangkat tersambung. Smarting ini kontrol, jadi kalau kita punya AC, punya mesin cuci, pokoknya perangkat yang dia support dengan Smarting itu bisa dikontrol dari TV ini. Jadi saling koneksi lah. Misalkan kedepannya kan ada namanya istilahnya smart home. Ya. Jadi bikin rumah pintar. Nah, Rumah itu pintar. semuanya bisa ini. Jadi terkontrol gitu. Ini TV udah umum, PC on TV. PC on TV itu semacam, jadi PC kita ada di TV kita. Nah, Windows, Microsoft 365, Max itu dari produknya iPhone ya. iPhone. Max juga bisa, jadi mirroring lah istilahnya Sep ya. Iya. Misalkan kalau mirroring itu istilahnya begini. Kalau kita mau presentasi ya, misalkan di kantor segala macam gitu kan, kalau kita punya Mac-nya, kita mau tampilkan ke TV ini, itu nggak perlu kabel. Jadi kita bisa mirroringin langsung. Nah, gitu. Samsung Deck. Ini sebenarnya ini bisa teman-teman coba nanti kalau teman-teman udah beli TV-nya ini. Karena kita kalau coba terlalu panjang durasi videonya nanti. Kita keluar. Jadi tadilah tampilan dari Smart TV-nya. Nah, sekarang kita mau lihat kualitas dari gambar. Inilah tampilan gambar dari TV BU8500. Dia pakai namanya teknologi kristal UHD Sep ya. Nah, di kristal UHD Samsung itu apa sih bagusnya dibandingin yang lain? Nah, di Samsung itu pakai namanya teknologi namanya dynamic crystal color. Jadi warna yang kita lihat ya kan, itu lebih bagus daripada yang lain. Jadi kedalamannya, jadi efek 3 dimensinya itu dapat. Jadi dia setara dengan 1 miliar warna lah kalau nggak salah pixel. Jadi warna yang dia tampilkan kayak warna hijaunya segala macam itu lebih jreng, Lebih hidup ya. lebih hidup. Keren sih. Terus kedua, dia pakai teknologi yang namanya Crystal Processor 4K. Dia pakai namanya Crystal Processor 4K kayak. Jadi gini Sep, yang kita tonton ini kan emang real 4K. Sumbernya. 4K ya. Gimana kalau kita nonton dengan gambar yang bukan 4K? Betul. Contohnya kalau misalkan film Dono. Iya. Ya kan, film lama. Iya. Nah, jadi Samsung dengan teknologinya namanya Crystal Processor 4K itu dia bisa upscaling. Jadi gambar yang dia nggak 4K itu bisa dibikin setara, bukan sama ya. Iya. Jadi gambarnya nanti kelihatan bagus daripada kita nonton yang bukan pakai teknologi Crystal Processor 4K. Nah, jadi kalau kita ngelihat gambarnya, pastinya dibandingin dengan BU yang 8000 itu hampir sama. Pertama, dynamic crystal color buat warna lebih bagus. Kedua, Crystal Processor 4K buat upscaling. Jadi sumber apapun dia dibikin bagus. Dan yang membedakan apa sih sama BU8000? Dia buat motionnya lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau cari TV yang buat game bagus tapi nggak harganya terlalu mahal, tipenya BU800 karena dia pakai namanya teknologi motion accelerator. Jadi begini teman-teman ya, kalau kita nonton bola atau misalkan kita lagi main game, itu kan biasanya kalau mobil jalan geser itu kan ngebayang Sep ya. Iya, gerakannya tuh ngebekas, agak patah-patah juga. agak patah-patah, kurang smooth lah istilahnya. Betul. Jadi dengan teknologi yang motion accelerator itu, Samsung lebih smooth. Jadi setara 120 Hz. Ini kan TV masih 60 Hz motionnya, rate motionnya. Nah, kalau kita mau bagus kan harus pakai 120. Tapi TV ini belum. Walaupun bukan 120, kalau kita buat game, TV ini lebih bagus daripada yang seri BU8000-nya. Jadi secara kualitas gambarnya sama dengan BU8000. Karena dia sama-sama pakai namanya Dynamic Crystal Color, Crystal Processor 4K. Tapi di BU8000 nggak ada yang namanya motion accelerator itu. Nah, jadi kalau misalkan buat game lebih oke itu tipe BU8500. Tuh. Nah, jadi yang nanya bedanya apa sih BU8500 sama yang
dibandingin BU 8200. Jadi buat game lebih bagus. Jawabannya hanya game lebih bagus. Buat gambar geraknya lebih smooth. Jadi lebih halus, nggak kelihatan patah-patahnya. Ya, gitu. misalnya penonton nonton bola gitu, film action. Sebenarnya kalau lebih simple, kadang kalau kita nonton kayak TV lokal, Metro TV kan ada teks jalan di bawah tuh. Iya. Nah, itu kalau yang 8500 itu nggak kelihatan mata-patah, dia lebih enak kita Enak lihatnya. dilihatnya. Jadi emang motionnya lebih smooth, lebih bagus gitu. Nah, untuk Smart TV-nya udah, kualitas gambarnya udah, sekarang suara Sep ya. Coba tes suaranya. In out-nya ada berapa? Nah, begini teman-teman. Samsung tipe Crystal UHD BU8000 menggunakan dua speaker kanan kiri dengan power RMS-nya masing-masing 20 watt. Jadi 20 jadi total 40 ya. watt RMS. Jadi kalau dibilang suaranya udah pasti sudah cukup bagus. Tapi kalau mau lebih bagus pastinya pakai home theater. Home theater. Coba tes aja Lek, kira-kira buat konsumsi ruangan seperti ini nih, ruangan saya kita 3x4. Oke, cukup keren. Suaranya kalau buat ruangan kita ya 3x4, oke, jernih Lek. Nah, Samsung ini punya teknologi yang dia bisa mendeteksi objek. Jadi begini Sep, ini kita lagi nonton apa sih? Bola atau lagi apa gitu. Dia akan menyesuaikan suara itu. Oh, suara bola itu lebih cenderung kayak gini gitu. Dia menyesuaikan. Dan kalau misalkan kita punya soundbar, ya kan, dia support yang namanya Key Symphony ya. Key Symphony. Nah, jadi begini. Kalau soundbar itu kan suaranya mungkin lebih oke lah daripada suara TV. Betul. Tapi kalau soundbarnya Samsung dengan TV-nya Samsung, efek suaranya itu lebih luas. Nyatu gitu. Nyatu, jadi ya? dari TV ke soundbar itu pairing sinkron. Jadi suaranya akan lebih bagus kalau kita pakai in soundbar Samsung buat TV Samsung ini gitu. Jadi buat suara udah oke. Tadi kita udah bahas Smart TV-nya, gambarnya. Desainnya Lek. Nah, desainnya air slim, yang jelas tipis. Tingkat ketipisannya Samsung itu 2,6 mili. Ya. Coba kalau misalnya mau dilihat ketipisannya, Bro. Nah, silahkan dikasih dari sini gambarnya. Takutnya penasaran dari samping. Nah, ini sebenarnya bezelnya tipis ya, cuman karena ada panel yang tersisa warna hitamnya, jadi kelihatan lebih lebar. Kalau real bezelnya sih tipis. Nah, buat teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya mau lihat video real tadi, video dari samping di awal video kita tadi ada ya. Nah, kita udah bahas tadi Smart TV-nya, gambarnya, suaranya, tunernya udah digital, outputnya ada Bluetooth-nya. Terus juga tadi untuk mirroring juga masih bisa, dari Mac juga bisa. Pokoknya ajib lah ini. Mungkin kalau pasaran di online ya harga sekitar 8 lah, 8 jutaan sampai 9 juta. Boleh cek di mana aja toko terdekat buat teman-teman. Kalau misalnya kalian masih penasaran, boleh kolom komen di bawah ya teman-teman. Selagi kita bisa jawab, pasti kita jawab. Kira-kira Lek, ada tambahan apa nih? Sudah cukup. Oh, udah cukup. Gini aja pesennya. Sebenarnya begini ya. Buat apa sih kita beli BU8000? Ya kan? Kalau kualitas gambarnya sama dengan buat apa sih kita beli BU8500 kalau kualitas gambarnya sama dengan BU8000? Nah, karena kan lebih mahal. Betul. Jadi jawabannya satu. Kalau kegunaan TV ini buat main game, ini lebih oke. Tapi kalau hanya buat nonton, saya rasa BU8000 sudah cukup oke. Nggak harus ya BU8500. Itu aja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan lontarkan di kolom di bawah. Kami pantau. Kalau kami bisa jawab, akan kami bisa jawab. Kalau belum, jadi PR saya dan Mas Alek. Saya Sep Supriyatna. Saya Alek. Kami dari Smart Superstar Elektronik. Terima kasih banyak. Bye-bye.